Halo adik-adik sahabat Bimbel Win. Nah, kali ini kita akan membahaskan materi tentang gaya elektrostatis ya, atau yang sering kita dengar atau kita sebut dengan bahasa istilah fisikanya yaitu gaya Coulomb, seperti itu ya kan. Nah, jadi gaya elektrostatis ini atau gaya Coulomb ini dalam kehidupan sehari-hari atau di kelas, di sekolah sudah sering kita praktekkan gitu ya. Contoh yang sering kita praktekkan di kelas yaitu pada saat kita menggosok penggaris plastik gitu ya. Penggaris plastik yang kita gosokkan ke rambut tentunya harus dalam keadaan kering rambutnya. Nah, kemudian kita dekatkan ke sobekan-sobekan kertas yang udah kita sobek-sobek kecil terlebih dahulu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, akan terlihat sobekan kertas itu akan terangkat atau menempel di penggaris plastiknya. Nah, di rumah atau dalam kehidupan sehari-hari banyak juga video-video yang membuat percobaannya itu seperti menggosok kain ya, kain kering ke rambut ya. Ada dua orang menggosok, misalnya menggosokkan ke rambut seorang temannya yang keadaan kondisi kering dan panjang. Nah, digosok beberapa lama kemudian diangkat kainnya. Nah, akan terlihat rambutnya mengikut dan terangkat lengket ke kainnya. Nah, begitu. Nah, ya. Nah, jadi itu adalah kondisi contoh-contoh terjadinya perpindahan muatan gitu ya, atau yang disebut dengan gaya elektrostatis. Nah, jadi untuk selengkapnya kali ini kita akan membahaskan gaya elektrostatis ya, beserta dengan contoh perhitungannya dan pemahamannya gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini sudah Kakak sediakan dasar teorinya, yaitu apa itu gaya elektrostatis atau yang disebut sering kita sebut dengan gaya Coulomb ya. Ini gaya Coulomb gitu. Nah, gaya Coulomb atau dinotasikan nanti dengan F gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa gaya elektrostatis adalah dua benda yang bermuatan listrik. Nah, minimal dua ya. Dua benda yang bermuatan listrik jika didekatkan akan saling memberikan gaya gitu ya. Ini akan saling memberikan gaya. Muatan sejenis ini, muatan sejenis ya. Muatan sejenis itu akan saling tolak menolak, dan muatan lain jenis akan saling tarik menarik. Nah, itulah gaya Coulomb yang terjadi, itulah gaya interaksi yang terjadi jika dua muatan kita dekatkan. Nanti akan kita gambarkan ya. Nah, sebelumnya bahwa gaya Coulomb ini dalam secara matematikanya ya, gaya Coulomb ini nanti selanjutnya kita sebut dengan gaya Coulomb ya. Gaya Coulomb ini, percobaan gaya Coulomb ini merupakan cara matematikanya ini adalah besaran vektor ya. Jadi adalah besaran vektor. Ini apa itu besaran vektor? Sudah kita pelajari sebelumnya. Adalah besaran yang memiliki nilai dan arah ya. Besaran yang memiliki nilai dan arah ya. Arah dan nilai gitu ya, sama aja. Ini nilai atau besar dan arahnya gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa arahnya? Tadi arahnya sudah ya, kalau dia sejenis saling tolak. Nah, tapi kita akan gambarkan seperti apa bentuknya. Contoh misalkan arah gaya ya. Jadi tadi di sini dikatakan memiliki nilai dan arah. Jadi pertama akan kita bahas arahnya dulu nih. Arah gaya Coulomb ya, arah F. Dimana tadi sudah dijelaskan bahwa kalau dia sejenis ya, muatannya akan saling tolak ya, akan saling tolak. Dan kalau berbeda jenis ini, kalau berbeda jenis ini akan saling tarik ini ya. Oke. Nah, jadi gambarannya seperti apa? Jadi langsung aja kita gambarin gitu ya. Kita gambarin kondisi muatannya misalkan. Nah, ini kondisi untuk muatan sejenis ya. Muatan sejenis misalkan ada dua muatan, yaitu sama-sama muatan positif
dan sama-sama muatan negatif. Nah, itulah kondisi yang dikatakan muatan sejenis gitu ya. Terpisah sejauh R katakan ya. Ini muatan yang kedua, positif juga. Muatan yang kedua ya. Nah, terpisah sejauh jarak kedua muatannya, ini jaraknya sejauh R ini ya. Nah, maka interaksi yang terjadi atau gaya kolom yang terjadi adalah apa? Saling tolak tadi kan. Ini saling tolak menolak. Ini ya. Tolak menolak atau saling tolak. Oke. Nah, kemudian bagaimana tadi jika muatannya itu berbeda jenis? Gambarannya seperti apa? Gitu kan? Ini untuk kalau dia berbeda jenis. Nah, ya, berbeda jenis itu berarti kita anggap tadi nanti satu muatan positif, ini anggap Q1-nya muatan positif dan satu lagi muatan negatif gitu ya. Nah, anggap ini jaraknya sama dan besar muatannya sama, hanya jenisnya aja yang beda, jaraknya juga sama. Nah, kalau seperti ini kondisinya, jaraknya sama, besar muatannya sama, tapi hanya arahnya aja yang beda. Nah, sekarang kalau ini kan arahnya saling tarik kan gitu. Nah, jadi besar gaya kolom yang dihasilkan kalau muatannya sama, jaraknya sama, dengan walaupun dia saling tarik dan saling tolak, gaya saling tarik dan saling tolaknya itu akan sama nilainya gitu ya. Nah, ini untuk kondisi arahnya ya, ini kondisi arah. Sekarang kita masuk ke besar atau nilainya. Nah, ini masuk ke rumus ya, masuk ke rumus besar atau nilai gaya kolom. Ini besar atau nilai F gaya kolom gitu ya. Nah, besar atau nilai gaya kolom ini kita rumuskan dengan ya, ini RMS, rumus gaya kolom atau gaya elektrostatis sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat gitu ya. Ini dia, inilah persamaannya. Aduh, gimana nih Kak cara mengingatnya ya, supaya nanti saya nggak lupa-lupa ya. Saya kalau udah kayak gini rumusnya agak sedikit banyak suka lupa katanya gitu kan. Oke, kita buatkan yang namanya jembatan keledai ya, jembatan keledainya atau cara mengingatnya. Nah, caranya gini. Ini kita buatkan suatu persamaan bahasa lah ya. Jadi suatu istilah bahasa ini bisa macam-macam ya, bisa seperti ini K Kiku ya, K Kiku. Nah ya, jadi K itu adalah K-nya dirumus gitu kan, ini K dirumus, Ki ini kita anggap sebagai Q1, Ku ini kita anggap sebagai Q2 gitu ya kan, per kakiku remuk-remuk. Nah ya kan, loh kok remuk-remuk? Iya kan R-nya 2, ini remuk-remuk ya, ini remuk-remuk, kakiku remuk-remuk, R-nya 2 kan kuadrat gitu ya, remuk-remuk gini. Jadi karena R-nya ini untuk menyatakan R-nya kuadrat gitu ya. Nah, ini adalah jembatan keledainya. Contohnya cara mengingat rumus itu agar kita gampang mengingatnya gitu, dan lama ingatnya gitu, enggak lupa. Besok atau 2 hari lagi ditanya, kadang kalau kita hafal biasa kayak gitu tanpa ada jembatan keledai gampang lupa ya gitu. Jadi kakiku remuk-remuk, kakiku remuk-remuk. Nah gitu cara ngingatnya. Jadi kaki 1 Q2 per R kuadrat ya, sampai kapanpun kita ingat untuk rumusnya. Nah sekarang keterangannya kita lengkapin dulu ya, keterangannya kita lengkapin, dimana tadi K itu adalah apa? K itu adalah merupakan konstanta muatan, ini ketetapan ya, konstanta muatan. Ini nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi merupakan nilai ketetapan ya.
Kemudian Q1 dan Q2 itu adalah, nah ini jenis muatan, itu tadi positif negatif ya, jenis muatan. Ini satuannya kolom. Kemudian apa lagi? R itu adalah jarak antara muatan. Gambarnya sudah ada di sebelah kiri tadi ya, sebelah ini ya, jarak kedua muatan atau antar muatan. Ini jarak antara muatan. Nah gitu ya. Kemudian apa lagi? F, ya udah, F itu adalah gaya kolomnya gitu ya, gaya kolomnya atau gaya elektrostatisnya. Nah supaya satuannya Newton, maka jarak ini kalau misalnya di soal dalam senti atau dalam sentimeter harus kita rubah ke meter dulu. Muatannya juga akan sering kita temukan bahwa muatannya itu nggak hanya kolom atau nggak harus kolom di dalam soal. Kadang nanti ada satuannya mikrokolom, ada satuannya milikolom. Nah, jadi nanti secara matematika kita harus menguasai yang namanya cara mengubah satuan dan eksponen. Ya, ini kan pangkatnya gede-gede nih. Contohnya K 9 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Kalau muatannya nanti sempat misalnya mikro, berarti 10 pangkat min 6. Nah, angkanya pangkatnya gede dan negatif pula gitu ya. Nah, jadi harus menguasai eksponen. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama untuk tentang gaya kolom atau gaya elektrostatis ya. Nah, di sini kakak sudah siapkan. Di sini dikatakan sisir plastik digosokkan dengan rambut yang kering. Nah, berarti ini seperti percobaan di rumah bisa kita lakukan sehingga sisir menjadi bermuatan negatif ya, 1,2 mikrokolom. Oh iya, satuannya mikrokolom ya. Dan rambut menjadi bermuatan positif 1,2 mikrokolom. Nah, sisir bermuatan negatif, rambut menjadi bermuatan positif. Ternyata ketika sisir dijauhkan 2 cm dari rambut, rambut masih dapat tertarik. Nah, jadi kita lihat rambut itu tertarik oleh sisir tadi ya. Nah, jika diketahui konstanta kolomnya K ya, 9 kali 10 pangkat 9, maka gaya tarik sisir dengan rambut sebesar berapa? Oke, langsung aja kita jawab. Nah, anggap nanti misalkan sisirnya seperti ini ya. Ini sisirnya, ini sisir ya, contoh ya. Ini sisirnya, nanti di sini rambutnya. Jadi rambut yang sudah digosok dengan ini rambutnya misalkan ya kan. Ini rambutnya tadi, ini adalah sisirnya tadi yang udah digosok ke rambut. Nah, dikatakan sisir ini bermuatan negatif ya kan. Nih, muatan negatif inilah kita anggap Q1, berarti negatif 1,2 mikrokolom. Sementara Q2 rambut ya itu menjadi bermuatan positif 1,2 mikrokolom gitu. Nah, dimana ketika sisir dan rambut ini dijauhkan sejauh 2 cm, nah itu sebagai R-nya gitu kan. Nah, ternyata katanya rambut masih tertarik. Nah, jadi nanti rambut masih tertarik seperti ini gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita akan tentukan gaya tarik menarik. Nah, berarti di sini terjadi gaya kolom gitu kan. Ini gaya kolom F dengan gaya kolom rambut ya. Nih, jadi ini nilainya sama, gaya kolom rambut terhadap sisir dan sebaliknya. K-nya tadi udah diketahui ketetapan ya. 9 kali 10 pangkat 9. Nah, di sini satuannya bukan kolom tapi mikrokolom. Kita harus bisa mengubah ya. Kita harus bisa mengubah dari mikrokolom ke kolom. Berapa ini? Dari mikrokolom ke kolom, yaitu dari kolom misalkan ini kita buat anak tangganya ya sebentar. Kolom, kemudian desi kolom, senti kolom, kemudian mili kolom. Nah, ini batasnya nanti dari sini kelipatan pengubahnya yaitu kelipatan 10 pangkat 3. Inilah dia mikrokolom, nanti ada nanokolom ya, pikokolom dan femtokolom. Nah, jadi yang soal kita itu adalah dari mikrokolom ke atas ya. Nah, dimana kita ketahui mulai dari kolom ini kan satu tangga ini kali 10 kalau ke bawah kan.
Kalau dia ke atas bagi 10 kan gitu ya. Bagi 10 1/10 atau sama aja dengan kali 10 min 1. Nah, tapi kalau dari mili ke mikrokolom, ke nanokolom, ke femtokolom ini satu tangganya ini kali 10 pangkat minus 3 atau bagi kalau dia ke bawah positif ya. Ini satu tangganya itu kali 10 pangkat 3 gitu. Ya, ini kali 10 pangkat 3. Nah, tapi kalau dia ke atas ini satu tangganya ini bagi 1000, bagi 10 pangkat 3 1/1000 lah ya, atau sama aja dengan kali 10 pangkat minus 3. Nah, jadi kalau kita perhatikan soal kita itu dari mikrokolom ke kolom, jadi berapa anak tangga nih, coba kita hitung sama-sama. 3 ya, min 3, min 4, min 5, min 6. Nah, jadinya kali 10 min 6. Oke, nah jadi nanti semuanya mikrokolom harus kita rubah menjadi kali 10 min 6. Contohnya ini, berarti ini jadi min 1,2 kali 10 pangkat minus 6 kolom gitu. Nah, kalau dia Q2 menjadi positif 1,2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Oke, nah berarti kita langsung jawab gaya kolomnya, maka F sama dengan K Q remuk ini R kuadrat. Masukin K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 1,2 loh, itu min. Nah, dalam perhitungan minnya jangan dimasukin lagi. Kenapa? Karena sudah dipakai dari gaya tarik menarik tadi, sudah dipakai di arah. Itulah besaran vektor. Ya, kalau tanda minnya itu sudah dipakai bahwa dia menjelaskan saling tarik gitu. Jadi tanda minnya jangan dipakai lagi dalam perhitungan ya. Ini kali 10 pangkat minus 6 kali 1,2 kali 10 pangkat minus 6 lagi dibagi dengan R. Nah, ini jaraknya 2 cm. Nah, ubah ke meter ya. Dari cm ke meter berarti 2 cm ya. 2 cm ke meter itu kali 10 atau bagi 100 ya, kali 10 minus 2, ini baru meter per centimeter gitu ya. Ini coret, makanya ini jadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini kalikan ini kuadrat lagi, 2 kali 10 minus 2. Nah, ini kuadrat lagi, jangan lupa gitu. Nah, kemudian udah dalam eksponen. Nah, ini harus menguasai eksponen, ini yang kakak katakan tadi, harus menguasai eksponen gitu ya. Berarti ini kalau di dalam eksponen perkalian pangkat itu pangkat dijumlah ya. Contoh seperti ini, yang atas ini kalau kita kalikan dulu bilangan utamanya. 9 kali 1,2 kali 1,2. Nah, kali pangkatnya dijumlah, yaitu 9 tambah minus 6 ya, tambah minus 6 itu kan jadinya ini tambah minus 6 tambah minus 6 lagi. Nah, gitu kan, jadinya itu berapa? 9 tambah minus 6 kan dia ini ke sini 3 ya. 3 tambah minus 6 lagi jadinya minus 3 gitu ya. Oke, nah per di bawah kan ada tadi per 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat 4 ya. 10 pangkat min 2 dipangkatkan dikalikan ya. Kalau pangkat dipangkatkan lagi itu dia dikali. Ini. Jadi min 2 kuadrat berarti pangkat 2 kali 2. 2 min 2 kali 2 berarti min 4. Gitu. Sudah? Nah, sekarang ini coret-coret nih. Sederhanakan, caranya dikecilin, bagi 2 1,2 bagi 2 0,6. Nah, 4 bagi 2 2 bagi 2 1 1,2 bagi 2 0,6. Nah, sehingga hasilnya menjadi berapa nih? Nah, pangkat di bawah, kalau di bawah pangkat ini min 4 ke atas, jadi ini kalau pembagian pangkat dikurang berarti min 4 dari sisanya ya, di atas min 4 di ini kurang min 4 jadi tambah ya. Nih, kalau di bawah min, ke atas jadi plus gitu. Itu cara cepatnya. Nah, ini sama dengan 1 lah dia pangkatnya di atas sisa ya. Ini jangan lupa pangkatnya 1 di atas ya. Yang bawah coret nih, habis.
Sudah, yang bawah habis, sekarang tinggal kalikan. Berarti F sisa menjadi 9 kali 0,6 kali 0,6 itu adalah 0,36 atau 36 kali 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat 1 tadi sisanya kan. Nah, maka didapat kalau dia perkalian pangkat kan ini dijumlah, berarti saat min 2 tambah 1 min 1 kalikan 9 kali 36. 9 kali 36 itu adalah 324 ya. 9 36 kali 9 4 itu 5 ya. 3 kali 9 27 tambah 5 berapa? 27 tambah 5 32 ya, 324. Nah, kali 10 pangkat min 1. Ini kan ada pangkatnya min 1 ya. Ini min 1. Nah, berarti jadinya 32, hasil akhirnya adalah 32 ini, maka F sama dengan 32,4 Newton. Nah, inilah hasilnya gitu. Jadi pilihan jawabannya adalah apa? Ada jawabannya? Iya, B. Oke. Nah, kita lanjut soal yang kedua ya. Nah, di sini yang kedua dikatakan dua muatan. Ini tadi soal nomor 1 ya. Ini soal nomor 1. Nah, yang kedua adalah dua benda masing-masing bermuatan 4 mikrokulum dan 2 mikrokulum berada pada jarak 3 meter satu sama lain. Nah, kemudian berapa gaya kolom antara keduanya? Nah, ini juga dalam satuan mikro. Jadi kalau kita gambarkan muatannya, ini muatan 1 diketahui ya. Ini muatan 1, besarnya positif berarti ya, positif 4 mikrokolom terpisah sejauh katanya 3 meter. Ini muatan Q2 positif juga, yaitu 2 mikrokolom terpisah sejauh berapa nih? Sejauh 3 meter. Nah, itu R nya kan. Nah, ini sudah dalam meter, berarti nggak usah kita rubah, tinggal kita mengubah yang mikronya. Oke, nah K nya nggak diketahui. Nah, K nya itu sudah ketetapan bahwa K itu adalah konstanta muatan yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, jadi nggak usah ragu, nggak usah bingung kalau K nya nggak diketahui ya. Oke, sekarang kita tentukan yang ditanya, yaitu gaya elektrostatisnya atau gaya kolomnya. Langsung masuk rumus kakiku, remuk-remuk ya kan. F sama dengan K Q Q remuk R kuadrat. Masukin nilai masing-masing ya. Ini kita kotakin dulu. Masukin nilainya masing-masing. K nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q1 berapa? 4. Nah, ini mikrokolom. Berarti 4 mikrokolom tadi harus dirubah ke kolom, berarti kali berapa? Kali 10 pangkat min 6 ya, sama seperti soal nomor 1. Minus 6 kolom gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ini yang 2 mikrokolom ubah ke kolom jadi 10 pangkat minus 6 juga ya. Oke, kalikan masukkan ke soal ya. Ke perhitungan Q1 4 kali 10 minus 6 mikrokolom kali Q2 2 kali 10 pangkat minus 6 mikrokolom per R kuadrat, berarti 3 kuadrat. Oke, sederhanakan atau coret yang bisa dicoret. 3 kuadrat 9, coret dengan 9, habis. Tinggal pangkatnya. Kalau perkalian pangkat tadi, kalau eksponen matematika ya, perkalian pangkat atau yang disebut dengan eksponen dalam matematika, berarti pangkatnya dijumlah. Bilangan utamanya tinggal 4 kali 2 kali. Nah, itu kan pangkatnya pangkat 10, perkalian 10 kelipatan 10. Pangkatnya di kan tadi? Pangkatnya dijumlah, berarti 9 tambah minus 6 sama kayak tadi ya. Nomor 1 tambah minus 6 lagi. Nah, sehingga gaya kolomnya menjadi berapa nih? 4 kali 2 8 bilangan utamanya kali 10 pangkat 9 tambah
ini masih sama kayak yang tadi, 9 tambah min 6 ini 3 tambah min 6 minus 3. Jadi hasil akhir pangkatnya itu adalah minus 3. Nah, sehingga didapatlah gaya kolom sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Adakah jawabannya? Oh ya, jadi jawabannya dalam bentuk desimal. Ini gampang cara mengubahnya. Kalau pangkatnya dalam desimal, berarti pangkat min 3 kali pindahkan komanya ke kiri. 1 kali buat nolnya, 2 kali buat nolnya, 3 kali buat nolnya. Habis ya. Nah, berarti hapus dulu koma yang di kanan. Nah, ini jadinya artinya apa? Maka 0,08 itu sama aja dengan 8 kali 10 pangkat minus 3 itu sama aja dengan 0,08. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, jawaban pilihannya A. Soal yang pertama untuk tentang gaya kolom atau gaya elektrostatis ya. Nah, di sini kakak sudah siapkan. Di sini dikatakan sisir plastik digosokkan dengan rambut yang kering. Nah, berarti ini seperti percobaan di rumah bisa kita lakukan sehingga sisir menjadi bermuatan negatif ya, 1,2 mikrokolom. Oh iya, satuannya mikrokolom ya. Dan rambut menjadi bermuatan positif 1,2 mikrokolom. Nah, sisir bermuatan negatif, rambut menjadi bermuatan positif. Ternyata ketika sisir dijauhkan 2 cm dari rambut, rambut masih dapat tertarik. Nah, jadi kita lihat rambut itu tertarik oleh sisir tadi ya. Nah, jika diketahui konstanta kolomnya K ya, 9 kali 10 pangkat 9, maka gaya tarik sisir dengan rambut sebesar berapa? Oke, langsung aja kita jawab. Nah, anggap nanti misalkan sisirnya seperti ini ya. Ini sisirnya, ini sisir ya, contoh ya. Ini sisirnya, nanti di sini rambutnya. Jadi rambut yang sudah digosok dengan ini rambutnya misalkan ya kan. Ini rambutnya tadi, ini adalah sisirnya tadi yang udah digosok ke rambut. Nah, dikatakan sisir ini bermuatan negatif ya kan. Nih, muatan negatif inilah kita anggap Q1, berarti negatif 1,2 mikrokolom. Sementara Q2 rambut ya itu menjadi bermuatan positif 1,2 mikrokolom gitu. Nah, dimana ketika sisir dan rambut ini dijauhkan sejauh 2 cm, nah itu sebagai R-nya gitu kan. Nah, ternyata katanya rambut masih tertarik. Nah, jadi nanti rambut masih tertarik seperti ini gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita akan tentukan gaya tarik menarik. Nah, berarti di sini terjadi gaya kolom gitu kan. Ini gaya kolom F dengan gaya kolom rambut ya. Nih, jadi ini nilainya sama, gaya kolom rambut terhadap sisir dan sebaliknya. K-nya tadi udah diketahui ketetapan ya. 9 kali 10 pangkat 9. Nah, di sini satuannya bukan kolom tapi mikrokolom. Kita harus bisa mengubah ya. Kita harus bisa mengubah dari mikrokolom ke kolom. Berapa ini? Dari mikrokolom ke kolom, yaitu dari kolom misalkan ini kita buat anak tangganya ya sebentar. Kolom, kemudian desi kolom, senti kolom, kemudian mili kolom. Nah, ini batasnya nanti dari sini kelipatan pengubahnya yaitu kelipatan 10 pangkat 3. Inilah dia mikrokolom, nanti ada nanokolom ya, pikokolom dan femtokolom. Nah, jadi yang soal kita itu adalah dari mikrokolom ke atas ya. Nah, dimana kita ketahui mulai dari kolom ini kan satu tangga ini kali 10 kalau ke bawah kan. Kalau dia ke atas bagi 10 kan gitu ya. Bagi 10 1/10 atau sama aja dengan kali 10 min 1. Nah, tapi kalau dari mili ke mikrokolom ke nanokolom ke femtokolom ini satu tangganya ini kali 10 pangkat minus 3 atau bagi kalau dia ke bawah positif ya. Ini satu tangganya itu kali 10 pangkat 3 gitu ya. Ini kali 10 pangkat 3
Nah, tapi kalau dia ke atas ini, satu tangganya ini bagi 1000, bagi 10 pangkat 3, 1/1000 lah ya, atau sama aja dengan kali 10 pangkat minus 3. Nah, jadi kalau kita perhatikan soal kita itu dari mikrokolom ke kolom. Jadi berapa anak tangga nih? Coba kita hitung sama-sama. 3 ya, min 3, min 4, min 5, min 6. Nah, jadinya kali 10 min 6. Oke, nah jadi nanti semuanya mikrokolom harus kita rubah menjadi kali 10 min 6. Contohnya ini, berarti ini jadi min 1,2 kali 10 pangkat minus 6 kolom gitu. Nah, kalau dia Q2 menjadi positif 1,2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Oke, nah berarti kita langsung jawab gaya kolomnya, maka F sama dengan K Q remuk ini R kuadrat. Masukin K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 1,2 loh, itu min. Nah, dalam perhitungan minnya jangan dimasukin lagi. Kenapa? Karena sudah dipakai dari gaya tarik menarik tadi, sudah dipakai di arah. Itulah besaran vektor. Ya, kalau tanda minnya itu sudah dipakai bahwa dia menjelaskan saling tarik gitu. Jadi tanda minnya jangan dipakai lagi dalam perhitungan ya. Ini kali 10 pangkat minus 6 kali 1,2 kali 10 pangkat minus 6 lagi dibagi dengan R. Nah, ini jaraknya 2 cm. Nah, ubah ke meter ya. Dari cm ke meter berarti 2 cm ya. 2 cm ke meter itu kali 10 atau bagi 100 ya, kali 10 minus 2, ini baru meter per centimeter gitu ya. Ini coret, makanya ini jadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini kalikan, ini kuadrat lagi, 2 kali 10 minus 2. Nah, ini kuadrat lagi, jangan lupa gitu. Nah, kemudian udah dalam eksponen. Nah, ini harus menguasai eksponen. Ini yang kakak katakan tadi, harus menguasai eksponen gitu ya. Berarti ini kalau di dalam eksponen perkalian pangkat itu pangkat dijumlah ya. Contoh seperti ini, yang atas ini kalau kita kalikan dulu bilangan utamanya. 9 kali 1,2 kali 1,2. Nah, kali pangkatnya dijumlah, yaitu 9 tambah minus 6 ya. Tambah minus 6 itu kan jadinya ini tambah minus 6 tambah minus 6 lagi. Nah, gitu kan, jadinya itu berapa? 9 tambah minus 6 kan dia ini ke sini 3 ya. 3 tambah minus 6 lagi jadinya minus 3 gitu ya. Oke, nah per di bawah kan ada tadi per 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat 4 ya. 10 pangkat min 2 dipangkatkan dikalikan ya. Kalau pangkat dipangkatkan lagi itu dia dikali. Ini. Jadi min 2 kuadrat berarti pangkat 2 kali 2. 2 min 2 kali 2 berarti min 4 gitu. Sudah? Nah, sekarang ini coret-coret nih. Sederhanakan, caranya dikecilin, bagi 2, 1,2 bagi 2 0,6. Nah, 4 bagi 2 2 bagi 2 1, 1,2 bagi 2 0,6. Nah, sehingga hasilnya menjadi berapa nih? Nah, pangkat di bawah, kalau di bawah pangkat ini min 4 ke atas, jadi ini kalau pembagian pangkat dikurang berarti min 4 tadi sisanya ya, di atas min 4 di ini kurang min 4 jadi tambah ya. Nih, kalau di bawah min, ke atas jadi plus gitu. Itu cara cepatnya. Nah, ini sama dengan 1 lah dia pangkatnya di atas sisa ya. Ini jangan lupa pangkatnya 1 di atas ya. Yang bawah coret nih, habis. Sudah, yang bawah habis, sekarang tinggal kalikan. Berarti F sisa menjadi 9 kali 0,6 kali 0,6 itu adalah 0,36 atau 36 kali 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat 1 tadi sisanya kan. Nah, maka didapat kalau dia perkalian pangkat kan ini dijumlah, berarti saat min 2 tambah 1 min 1
kalikan 9 kali 36. 9 kali 36 itu adalah 324 ya. 36 kali 9 4 itu 5 ya. 3 kali 9 27 tambah 5 berapa? 27 tambah 5 32 ya, 324. Nah, kali 10 pangkat min 1. Ini kan ada pangkatnya min 1 ya. Ini min 1. Nah, berarti jadinya 32, hasil akhirnya adalah 32 ini, maka F sama dengan 32,4 Newton. Nah, inilah hasilnya gitu. Jadi pilihan jawabannya adalah apa? Ada jawabannya? Iya, B. Oke. Nah, kita lanjut soal yang kedua ya. Nah, di sini yang kedua dikatakan dua muatan. Ini tadi soal nomor 1 ya. Ini soal nomor 1. Nah, yang kedua adalah dua benda masing-masing bermuatan 4 mikrokulum dan 2 mikrokulum berada pada jarak 3 meter satu sama lain. Nah, kemudian berapa gaya kolom antara keduanya. Nah, ini juga dalam satuan mikro. Jadi kalau kita gambarkan muatannya, ini muatan 1 diketahui ya. Ini muatan 1, besarnya positif berarti ya, positif 4 mikrokulum, terpisah sejauh katanya 3 meter. Ini muatan Q2 positif juga, yaitu 2 mikrokulum, terpisah sejauh berapa nih? Sejauh 3 meter. Nah, itu R nya kan. Nah, ini sudah dalam meter, berarti nggak usah kita rubah, tinggal kita mengubah yang mikronya. Oke, nah K nya nggak diketahui. Nah, K nya itu sudah ketetapan bahwa K itu adalah konstanta muatan yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, jadi nggak usah ragu, nggak usah bingung kalau K nya nggak diketahui ya. Oke, sekarang kita tentukan yang ditanya, yaitu gaya elektrostatisnya atau gaya kolomnya. Langsung masuk rumus kakiku, remuk-remuk ya kan. F sama dengan K, Q, Q, remuk R kuadrat. Masukin nilai masing-masing ya. Ini kita kotakin dulu. Masukin nilainya masing-masing. K nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q1 berapa? 4. Nah, ini mikrokolom. Berarti 4 mikrokolom tadi harus dirubah ke kolom, berarti kali berapa? Kali 10 pangkat min 6 ya, sama seperti soal nomor 1. Minus 6 kolom gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ini yang 2 mikrokolom, ubah ke kolom jadi 10 pangkat minus 6 juga ya. Oke, kalikan masukkan ke soal ya. Ke perhitungan Q1 4 kali 10 minus 6 mikrokolom kali Q2 2 kali 10 pangkat minus 6 mikrokolom per R kuadrat, berarti 3 kuadrat. Oke, sederhanakan atau coret yang bisa dicoret. 3 kuadrat 9, coret dengan 9, habis. Tinggal pangkatnya. Kalau perkalian pangkat tadi, kalau eksponen matematika ya, perkalian pangkat atau yang disebut dengan eksponen dalam matematika, berarti pangkatnya dijumlah. Bilangan utamanya tinggal 4 kali 2 kali. Nah, itu kan pangkatnya pangkat 10, perkalian 10 kelipatan 10. Pangkatnya di apa kan tadi? Pangkatnya dijumlah, berarti 9 tambah minus 6 sama kayak tadi ya. Nomor 1 tambah minus 6 lagi. Nah, sehingga gaya kolomnya menjadi berapa nih? 4 kali 2 8 bilangan utamanya kali 10 pangkat 9 tambah ini masih sama kayak yang tadi, 9 tambah min 6 ini 3 tambah min 6 minus 3. Jadi hasil akhir pangkatnya itu adalah minus 3. Nah, sehingga didapatlah gaya kolom sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Adakah jawabannya? Oh ya, jadi jawabannya dalam bentuk desimal. Ini gampang cara mengubahnya. Kalau pangkatnya dalam desimal, berarti pangkat min 3 kali pindahkan komanya ke kiri. 1 kali buat nolnya,
2 kali buat nolnya, 3 kali buat nolnya, habis ya. Nah berarti hapus dulu koma yang di kanan. Nah ini jadinya artinya apa, maka 0,08 itu sama aja dengan 8 kali 10 pangkat minus 3 itu sama aja dengan 0,08. Nah berarti jawabannya adalah yang A. Oke, jawaban pilihannya A.